Sudah lebih dari 2 abad, lagu yang kamu dengar ini menemani suka dan duka kehidupan manusia. Iramanya menghibur para pekerja dan pedagang yang lelah kala malam setelah seharian bekerja. Senandungnya juga pernah menghentikan perang antara 2 bangsa. Inilah kisah Malam Kudus, lagu yang lahir di masa bencana dan terus hidup untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini fana. Kisah ini dimulai dari salah satu daerah paling menderita di Eropa awal abad ke-19. Salzburg namanya. Di tempat inilah Joseph Franz Mohr lahir. Ibu Mohr seorang penjahit, sedangkan ayahnya mantan tentara di Salzburg. Mohr tumbuh besar di Salzburg, dan sekitar tahun 1808 dia pergi ke biara Kremsmünster di Upper Austria guna belajar filsafat. Lulus dari situ, Mohr masuk sekolah seminari Salzburg. Lalu pada 1815, dia disahkan sebagai pastor dan ditugaskan di Mariapfarr, Lungau, kampung halaman ayahnya. Tugas yang diemban Mohr amat berat. Sejak awal 1800-an, Salzburg jadi rebutan Bavaria, Austria, dan Perancis ketika Perang Napoleon melanda Eropa. Jadi lokasi pertempuran, Salzburg lekat dengan kesulitan ekonomi dan kriminalitas. Lalu penderitaan itu bertambah. Pada April 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus. Meski lokasinya di Nusantara, material yang dihembuskannya memicu anomali iklim bumi secara dramatis. Tahun 1816, setahun setelah letusan, dikenal sebagai The Year Without a Summer. Di Eropa, salju jatuh di musim panas. Kalaupun tidak, hujan deras datang bertubi-tubi membuat tanaman mati. Di Salzburg, Komisi untuk Membantu Orang Miskin mencatat pada Desember 1816 bahwa bantuan yang diberikan telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah tanah air kita. Di masa sulit seperti ini, Mohr menulis puisi berisi 6 stanza berjudul Stille Nacht. Stille Nacht kemudian digubah menjadi lagu oleh Franz Xaver Gruber, sahabat Mohr yang juga komposer gereja di Oberndorf. Hasilnya, sebuah lirik mendalam dan lagu sederhana nan syahdu yang lekas populer di masyarakat. Stille Nacht ala Mohr dan Gruber telah diterjemahkan dalam 300 bahasa dan dialek, termasuk ke bahasa Indonesia dengan judul Malam Kudus. Lagu ini memang menyentuh ya. Saya pertama kali mendengar lagu ini, seingat saya itu kan pada waktu taman kanak-kanak kan kita sudah diajak untuk menyanyi, bahkan lomba menyanyi deklamasi. Nah di taman kanak-kanak itu kami punya gereja ya, yang waktu itu malam Natal tuh masih dirayakan tengah malam. Nah ketika itu lagunya bahasa Jawa. Ing ratri itu artinya apa? Malam sunyi itu bahasa Jawanya ing ratri itu malam yang suci. Dalu adi malam yang terberkati. Wos nendro donya sri. Lalu disebut Yesus Sang Penebus lahir. Kalimat-kalimat itu sebetulnya ya kalimat-kalimat yang diwartakan di dalam Injil. Injil Lukas kan mengatakan ketika Natal perdana terjadi, malaikat-malaikat itu mengabarkannya kelahiran Yesus itu bukan pada raja-raja. Pertama kali Natal diwartakan kepada para gembala. Para gembala itu siapa? Rakyat kecil, ya, orang yang dengan segala kesulitannya. Kepopuleran Malam Kudus dibawa dari Salzburg ke daerah Eropa lainnya oleh grup folk Strassers dan Rainers.
Rainers pula yang menyanyikannya di gereja Trinity Wall Street, Amerika Serikat pada 1839. Kisah Malam Kudus yang paling terkenal boleh jadi ialah ketika malam Natal 1914. Di satu tempat di front barat semasa Perang Dunia I, tentara Jerman dan Inggris tengah bertempur. Malam itu, kedua pihak meletakkan senjata dan bersama menyanyikan lagu Malam Kudus. Lagu ini pada dasarnya merupakan lagu yang berjiwa kerakyatan. Rakyat yang dipenuhi dengan segala macam perjuangan, penderitaan, kesulitan, tapi punya pengharapan.